anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Badan usaha milik Nagari Panti Selatan, Pasaman, budidayakan tanaman buah dengan cara penangkaran. Pencuri telepon genggam dan pembobol M-Banking ditangkap polisi. Seorang pencuri ditembak polisi saat mencoba kabur dari sergapan petugas. Badan usaha milik Nagari Karya Sejahtera di Nagari Panti Selatan bekerja sama dengan sebuah usaha penangkaran membudidayakan tanaman buah-buahan seperti durian, manggis, dan alpukat. Usaha ini berlokasi di lapangan bola Kampung Tanjung Medan, Jorong Petok Selatan, Nagari Panti Selatan, Pasaman. Badan usaha milik Nagari dan penangkar akan menciptakan bibit tanaman buah yang tahan terhadap penyakit. Yang menjadi unggulan adalah buah alpukat. Bibit alpukat disambung dengan cabang cempedak. Kelebihan cabang cempedak ini tahan terhadap penyakit dan masa berbuahnya dari tanam berumur 2,5 tahun. Entres atau sambung batang atas merupakan bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman secara reproduksi vegetatif. Bagian tanaman ini mempunyai mata tunas untuk memunculkan tunas baru terhadap batang atas pada perbanyakan sambung. Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber cabang adalah bagian vegetatif yang memiliki tunas. Pihak penangkaran menyiapkan cabang yang telah disambung sebanyak 2.500 batang. Cabang sambung ini dijual melalui Bumnak kepada petani seharga Rp50.000 per batang. Ini penangkar Sejuta Tunas sudah kerjasama sama Bumnak Nagari Panti Selatan sudah berjalan selama 2 bulan. Dan varietas yang kita kembangkan di sini adalah varietas cempedak. Mengembangkan ini karena sesuai dengan MDPL dan yang bisa kita kembangkan sini adalah cempedak. Ketebalannya cempedak ini sekitar 2 cm ketebalan dan berat buahnya 1 kilo dan ada juga 2 buah 1 kilo. Insya Allah 2,5 tahun itu bisa dibuahkan. Kerjasama ini telah berjalan selama 2 bulan. Pihak Nagari mengalokasikan dana Nagari untuk Bumnak Karya Sejahtera sebesar Rp55 juta khusus untuk usaha jenis tanaman buah alpukat dengan cabangnya jenis cempedak. Yaitu jenis bibitnya adalah tanaman buah alpukat jenis cempedak atau yang lebih dikenal dengan Miki. Kenapa ini yang kita jadikan sebagai jenis tanamannya? Karena inilah yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat di Nagari Panti Selatan dan sudah biasa masyarakat untuk menanam dan mengusahakannya di lahan perkebunannya. Untuk tahap pertama ini kita alokasikan dana sebesar Rp55 juta yang kita ambil dari dana penyertaan modal pada Bumnak Nagari Panti Selatan. Petani di Nagari Panti Selatan tertarik dengan buah alpukat hasil penangkaran itu dan telah memesan bibitnya untuk dibudidayakan di kebun mereka. Ibu mau memesan bibit ini, Bu? Ya, rencana ya. Berapa batang Ibu pesan, Bu? Untuk awalnya karena itu 10 batang dulu, Pak. 10 batang. Per batangnya berapa, Bu? Bu boleh? Batang di sini 50.000, Pak. Keunggulan dari buah alpukat cabang cempedak ini memiliki ketebalan buah setebal 2 cm dan tahan terhadap serangan penyakit seperti hama ulat dan lalat buah. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Ruas jalan dari Padang Pariaman menuju Agam yang melewati Kenagarian Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, terancam putus total. Pasalnya, terdapat 2 titik longsor yang menggerus badan jalan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Longsor terjadi setiap kali hujan deras melanda kawasan ini. Seperti longsor di daerah Padang Bintungan. Kendaraan hanya boleh melewatinya satu persatu
karena sebagian badan jalan telah berada di dalam jurang. Longsor juga terjadi di Keloapa, sebuah tikungan yang ekstrim. Jika tidak berhati-hati melewatinya, pengendara bisa masuk ke jurang karena longsor berada di posisi tanjakan. Kendaraan yang lewat harus dibantu oleh warga agar terhindar dari kecelakaan. Warga setempat memasang pasir berisi karung sebagai pembatas jalan dan ditutupi terpal. Jalan ini sebulan yang lalu lah runtuhnya. Penyebab keruntuhannya perkumpulan air, tidak ada limbah pembuangan air, jadi tanah ini melembab. Jadi runtuhnya jarak 2 hari runtuh, jarak 3 hari runtuh. Inilah nampaknya ini. Ya kalau dibiarkan berkemungkinan semuanya runtuh, jalan ini akibatnya putus. Meski telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, hingga kini belum ada tanda-tanda dari Dinas PUPR Sumatera Barat untuk memperbaiki jalan itu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sebuah mobil minibus yang melaju dari arah Simpang 4 menuju Ujung Gading ditimpa pohon yang tiba-tiba tumbang di jalan lintas Simpang 4 Pasaman Baru pada Selasa sore. Akibatnya, 2 penumpang kendaraan itu mengalami luka-luka dan tak sadarkan diri. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, mobilnya rusak berat. Kap mesin bagian depan hancur, termasuk kaca-kaca mobil bagian depan. Diduga, pohon tumbang akibat angin kencang karena cuaca ekstrim sedang melanda Pasaman Barat. Untuk informasi kita dapat, 17 korban. Di dalam mobil tersebut ada 2 orang, jenis kelamin laki-laki. Untuk kondisi korban sendiri, untuk sementara mengalami luka-luka. Untuk korban sekarang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina, Yarsi, Pasaman Barat. Batang pohon mangga yang ambruk dan mobil yang ringsek dipinggirkan ke tempat aman agar tidak membuat kemacetan di jalan. Petugas BPBD kemudian memotong-motong batang pohon menjadi bagian-bagian kecil agar mudah disingkirkan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saat ini Semen Padang berada di posisi 17 klasemen sementara atau dalam garis degradasi. Jumat mendatang, tim Kabau Sirah akan menjamu lawannya Bali United. Namun, sepanjang pertemuan kedua tim, dominasi mutlak dipegang oleh Serdadu Tridatu, julukan Bali United. Sejak 2016 hingga kini, kedua tim telah bertanding sebanyak 9 kali. Kabau Sirah hanya sekali menang. Sebaliknya, Bali United berhasil meraih 8 kemenangan. Rekor pertandingan sama sekali tidak berpihak kepada skuad Eduardo Almeida. Yang memiriskan, pada laga Januari lalu di Stadion Haji Agus Salim, Semen Padang kalah dengan skor telak 1-5 dari Bali United. Kekalahan besar itu menambah beban psikologis jelang laga pekan ke-7, terutama ketika Semen Padang sedang berusaha bangkit dari tren negatif di awal musim ini. Dengan rekor head-to-head yang timpang serta kondisi terkini, Bali United memiliki peluang besar memperpanjang catatan kemenangan atas Semen Padang. Namun manajer Semen Padang tak gentar dengan catatan statistik yang tidak berpihak kepada tim asuhannya. Dalam sepak bola, semua hal bisa terjadi. Apalagi Semen Padang bertindak sebagai tuan rumah, sebuah faktor yang bisa menjadi modal penting untuk mencoba mencuri momentum dan meraih hasil positif. Tergantung kesiapan masing-masing tim sebenarnya. Kenapa? Kita kecolongan, bisa dilihat ya hasil kita kalah kemarin juga Persebaya. Permainan mungkin dari permainan kita tidak kalah, kita juga menyerap banyak peluang. Tapi begitu kita serang balik, mistake, terjadi gol. Jadi di Liga 1 tuh hampir semuanya tim itu imbang sebenarnya. Imbang dan tinggal siapa bisa memanfaatkan peluang, siapa yang tidak bisa memanfaatkan peluang. Laga yang akan dihelat pada Jumat besok akan menjadi ajang bagi Semen Padang untuk membuktikan bahwa mereka masih layak bersaing di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Dukungan supporter di Stadion Haji Agus Salim
diharapkan mampu mengangkat moral tim agar bisa keluar dari keterpurukan dan melawan catatan dominasi Bali United. Alfi melaporkan dari Padang.